Weekend. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Hairunisa selaku pemateri pertama akan menjelaskan sejarah singkat negara dan tugasnya. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik konkret, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat menjalankan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Tugas negara juga harus memonitoring pelaksanaan dan ketidakdisiplinan terhadap kewajiban yang diminta, serta menghukum orang yang melanggar atau melalaikan pelecehan dalam kehidupan bersama. Al-Ghazali menyatakan bahwa agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah pondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana seluruh keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Musam menyatakan bahwa fungsi atau tugas negara Indonesia adalah: 1. Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban. Termasuk dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan. 2. Fungsi kesejahteraan, termasuk di dalamnya social service dan social welfare, yang jelas seluruh kegiatan yang ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Fungsi pendidikan, termasuk ke dalamnya tugas penerangan umum, peningkatan kebudayaan, dan sebagainya. 4. Fungsi mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki peranan penting dalam perekonomian. Negara sebagai media dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Bagian B, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan harus diberi arti yang bermacam-macam. Harold de Lassalle dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Seorang ahli, James E. Anderson, merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor, pejabat, kelompok, instansi pemerintah, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dengan istilah moneter, fiskal berhubungan dengan fish, yaitu aspek finansial pemerintah. Sedangkan fiskal policy, kebijakan fiskal adalah suatu instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Dan secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution et al. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah permintaan untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Bagian C, tujuan kebijakan fiskal. Pada dasarnya, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah seluruh produksi masyarakat. Banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Mengacu pada pendapatan John F. Dewey yang dikutip oleh Ani Sri Rahayu, kebijakan fiskal sebenarnya bertujuan untuk 1. Menjamin pertumbuhan ekonomi yang sebenar-benarnya dan laju pertumbuhan potensial dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh. 2. Mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar. 3. Pendapatan mungkin
sependapat mungkin peningkatan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu pencapaian tujuan-tujuan lain dari masyarakat. Dan tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam ini tidak terlepas yang namanya dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khursyid Ahmad mengkategorisikan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada prinsip-prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah. Mahmud Muhammad Biliyi menetapkan 5 prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu al-ukhuwah atau persaudaraan, al-ihsan atau perbuatan baik, al-nasihah atau memberi nasihat, al-istiqamah atau teguh pendirian, dan al-taqwa. Sekian dari Implementasi kebijakan fiskal Islam. Implementasi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara-negara barat berawal dari depresi yang melanda pada tahun 1930-an. Hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter yang tidak mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian. Setelah Keynes menerbitkan bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936, ternyata banyak pihak yang menjadikan gagasan Keynes sebagai dasar mengembangkan teori fiskal. Sebelum Keynes mengemukakan teorinya, Islam telah melaksanakan kebijakan fiskal yang dimulai pada masa Rasulullah SAW sebagai pimpinan negara. Di zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan negara terbagi atas 3, yaitu dari kaum muslimin terdiri atas zakat, usyar, zakat fitrah, wakaf, amwal fadilah, nawaib, sedekah lain, dan khumus. B. Dari kaum non-muslim terdiri atas jizyah, kharaj, dan usyar. C. Umum terdiri atas ghanimah, fasfa'i, uang tebusan, pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslimin, dan hadiah dari pemimpin atau pemerintah dari negara lain. Data sejarah menunjukkan bahwa jumlah pendapat negara pada masa Rasulullah tidak dapat diketahui secara pasti. Beberapa sejarawan muslim mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut. A. Jumlah kaum muslimin yang memiliki kecakapan untuk menulis dan mengenal aritmatika sederhana berjumlah sedikit. B. Sebagian besar pendapatan diberikan dan didistribusikan dalam bentuk yang sama. C. Sebagian besar pendapatan zakat, hani, didistribusikan secara lokal. D. Bukti-bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan. E. Harta ghanimah didistribusikan berselang tidak lama setelah terjadi peperangan. Adapun sumber-sumber pengeluaran negara pada masa Rasulullah terdiri atas 1. Pengeluaran primer terdiri atas biaya pertahanan sebagai persenjataan seperti persenjataan, unta, dan persediaan. B. Penyaluran zakat dan usyar pada yang berhak menerimanya. C. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muazin, dan pejabat negara lainnya. D. Pembayaran upah para sukarelawan. E. Pembayaran utang negara. F. Bantuan untuk musafir. Kemudian yang kedua, pengeluaran sekunder terdiri dari A. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. B. Hiburan untuk para delegasi keagamaan. C. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. D. Hadiah untuk pemerintah negara lain. E. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak. F. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian, Al-Ghazali juga memberikan kontribusi pemikiran terkait sumber-sumber pendapatan negara. Al-Ghazali mengemukakan bahwa pendapatan yang seharusnya dikumpul dari seluruh penduduk harus berdasarkan Islam. Terdapat perbedaan dalam berbagai jenis pendapat yang dikumpulkan dari setiap kelompok. Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah dengan sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.